Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan yang mulia ini, pada hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tentunya nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan suatu aktivitas kita di setiap pekannya, yakni salat Jumat secara berjamaah. Semoga dengan rangkaian ibadah kita, baik wajib maupun sunnah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai suri tauladan, Nabi sebagai wasilah, manusia yang terbaik yang mesti kita ikuti, yang wajib kita ikuti, sehingga nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau dan kita bisa bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan cara melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan atas apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Karena bekal terbaik untuk menghadap Allah adalah ketakwaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu adalah salah satu nikmat yang amat besar yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Karena sebab dengan waktu inilah kita dapat menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Dan sekaligus waktu akan menjadi ujian bagi kita yang Allah Subhanahu wa taala dititipkan kepada kita. Waktu akan terus berjalan tanpa harus menunggu, dan waktu tidak akan mungkin dapat kembali, dan waktu tidak mungkin dapat kita beli dengan apapun. Maka dari itu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari salah satu nikmat yang amat besar ini yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, sayang sekali masih banyak di antara kita yang tidak mempergunakan waktu itu sebaik mungkin. Banyak di antara kita yang menyalahkan waktu, di antara kita yang tidak memperbaiki waktu itu sampai kita terjerumus dalam kesesatan. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menyadari bahwasanya ketika kita menyanyiakan waktu, ketika kita tidak mempergunakan waktu sebaik mungkin, maka penyesalanlah yang akan menghampiri kita di kemudian hari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai agama Islam sangat menegaskan, memberikan peringatan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan melalui firman-Nya dalam surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr. Demi waktu atau demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman,
orang-orang yang beramal soleh serta mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Asr ini merupakan surah atau ayat yang mungkin mudah kita temui, mudah kita hafal, karena memang ayatnya yang pendek dan mungkin kita sering dengar di sekeliling kita. Maka dari itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya tidak banyak yang dapat mengamalkan surah ini, tidak dapat memahami makna yang terkandung dalam surah ini. Padahal di dalam surah ini banyak manfaat, banyak pemahaman yang mungkin bisa kita ikuti sehingga kita mendapatkan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Lau tadabbaran nas hadhihi surah, lau sa'atuhum." Kata beliau, seandainya setiap manusia di antara kalian merenungi surat ini atau surah Al-Asr, niscaya hal itu akan mencukupi untuk mereka dalam menjalani suatu kehidupan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa seluruh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang mutlak. Kerugian yang kita dapat di dunia dan di akhirat, dan tentu kita tidak mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, melalui surah ini setidaknya kita bisa saling mengingatkan bahwa ketika kita tidak mempergunakan waktu sebaik mungkin, maka yakin dan percaya penyesalanlah yang akan kita dapati di kemudian hari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu, agar kita bisa terhindar dari yang namanya kerugian, setidaknya ada beberapa clue, setidaknya ada beberapa petunjuk yang dari Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan kepada kita melalui firman Allah tadi. Yang pertama, kriteria yang pertama, yaitu kita harus beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu yang namanya beriman tidak akan terwujud tanpa dilandasi dengan yang namanya ilmu. Sebab beriman tanpa ilmu justru akan membuat seseorang terjatuh dalam kesalahan dan kemungkinan salah dalam mengamalkan keimanannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ilmu dimaksud adalah ilmu syar'i atau ilmu agama. Seorang muslim wajib untuk mempelajari setiap ilmu sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan Imam Ahmad berkata, yajibu ayyatalaba minal ilmi ma yaqumu bihi dinah. Yang artinya seseorang wajib menuntut ilmu yang bisa membuat dirinya menegakkan agama. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwasanya beriman itu harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Hadirin dimuliakan oleh Allah, kriteria selanjutnya agar kita bisa terhindar dari yang namanya kerugian dan dijauhkan dari kesalahan setelah beriman, yakni kita harus beramal soleh. Beramal soleh adalah ketaatan yang bukti dari keimanan seorang hamba. Syarat suatu perbuatan dikatakan amal soleh adalah jika ia dikerjakan dengan ikhlas dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan tentu mengikuti tuntunan agama dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman dan amal soleh adalah satu hal yang tidak bisa kita pisahkan. Sebab wujud dari iman seorang hamba terlaksananya amal kebaikan dalam segala aspek kehidupan. Amal soleh itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, amal untuk diri kita sendiri, dan yang kedua, amal yang bermanfaat untuk orang banyak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu, wa la khaira fihinna, wa la ya'lafu wa la yu'lafu, wa khairun nas anfa'uhum linnas." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin itu adalah yang bisa menerima dan diterima orang lain. Tidak ada kebaikan bagi seorang muslim yang tidak bisa menerima dan tidak bisa diterima orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, dan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani.
Untuk beramal soleh sendiri tentu banyak hal yang mungkin kita bisa lakukan di setiap hari. Selagi tidak merugikan orang lain dan tidak melanggar hukum agama dan hukum yang ada di negara kita, maka sebisanya lah kita melaksanakan itu. Semoga dengan itu kita termasuk orang-orang yang mendapatkan predikat orang-orang yang soleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, agar seseorang terhindar dari kerugian setelah iman dan amal soleh adalah berwasiat dalam kebenaran. Manusia terbaik adalah Nabi dan Rasul dan para pengikutnya. Tentu muncul pertanyaan, mengapa mereka dikatakan yang terbaik? Maka sebab mereka adalah orang-orang yang mengajak orang lain pada kebaikan atau kita kenal dengan berdakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimma da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan beliau berkata, "Wa qala innani minal muslimin." Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdakwah itu tidak melulu yang dikatakan orang-orang yang sering berceramah, orang-orang yang sering berdiri di atas mimbar, orang-orang yang selalu berpakaian surban, orang-orang yang selalu duduk di masjid. Bukan demikian jamaah sekalian. Namun di antara kita semua bisa melakukan dakwah. Berakhlak dengan akhlak Islami yang akan membuat orang simpati terhadap Islam, itu pun bisa dilakukan oleh semua kalangan. Dan berkeyakinan dengan akidah Islam, itu pun bisa dilakukan oleh setiap muslim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa yang melakukan hal demikian, maka akan dijauhkan dari namanya kerugian dan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari yang pertama tadi beriman, terus beramal soleh dan berdakwah, maka kita tutup dengan kesabaran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebab orang yang imannya kuat, gemar melakukan atau mengerjakan hal kebaikan, atau beramal soleh, atau saling mengingatkan dalam hal kebaikan, yakin dan percaya, pasti banyak ujian yang akan ia hadapi, pasti banyak cobaan yang ia hadapi, bahkan hinaan dari orang-orang di sekitarnya. Maka kunci dari itu semua adalah kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surah Al-Asr ini, kita bisa mengamalkan, kita bisa memperbaiki diri kita agar kita termasuk orang-orang yang selamat di dunia dan insyaallah akan mendapat keselamatan di akhirat pula, dan kita bisa bersama berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم دفعنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن ومن بلد إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة
إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة يا الله، اللهم اهلك الكفرة والمشركين والمنافقين واليهود يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.